YouTube kalian nge-lag mulu pada saat live streaming. Live streaming bentar, putus. Mesti restream. Pas balik restream, putus lagi. Nggak nyampe 30 menit, nggak nyampe sejam, hilang lagi. Putus lagi, muter lagi tuh. Tuang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama YouTube sih? Dan kenapa kalau live streaming aja tuh kayak susah banget? Jawabannya adalah gue nggak tahu. Ya, video selesai. Nggak juga, tapi ya ini bukan hal yang maksud gue nggak bisa gue jawab. Ini bukan hal yang gue kuasain. Ini udah masuk ke masalah back end nggak sih? Jadi orang-orang programmer yang harusnya bisa ngejelasin. Disclaimer, gue bukan programmer, tapi gue pernah kerja, bawahan gue ada beberapa programmer. Jadi mungkin gue bisa tahu-tahu dikit dan gue bisa bantu jelasin. Tapi kalau salah atau keliru, silakan koreksi. Jadi buat yang belum tahu, baru-baru ini banget, akhir-akhir ini banget, banyak banget konten kreator YouTube, terutama streamer, itu ngalamin yang namanya putus nyambung. Iya, seperti hubungan kamu. Jadi intinya lagi live streaming enak-enak, penonton udah dateng tuh 10, 20, 100, 1000, jeder, muter-muter tuh langsung settingan YouTube-nya tuh ya. Penonton di chat langsung pada, lah, ada apa ini? Bagaimana ini? Hilang? Ada tukang bakso kah? Ninja? Lak. Dan lain-lain yang intinya adalah kamu disconnected, penonton nggak bisa ngeliat streaming kamu, dan ya udah gitu aja. Pasti awal-awal langsung ngecek dong kayak, ini apakah internet gue yang bermasalah? Kita langsung berpositif thinking, salahnya ada di kita para streamer. Ya udah langsung lu buka dong, lu cek dong, lu tes ping lah, atau cek aplikasi lah, atau cek email ada putus kah, atau ada perbaikan kah? Ya biasa lah internet Indonesia kan. Tapi pas lu cek aman-aman aja, ijo-ijo aja, ping pas lu cek gitu kan, CMD hacker, CMD hacker apa sih namanya? Ping strip T, terus pas lu lihat nggak ada RTO di bawah 100, pingnya aman-aman aja. Terus ada apa? Ya udah otomatis dong, itu ternyata adanya masalah. Oke, bukan salah kita cek OBS-nya. Oh lancar kok semuanya, nggak ada masalah, nggak ada peringatan, di Streamlabs juga nggak ada peringatan, stream lancar dan lain-lain, nggak ada tanda seru, nggak ada notifikasi, nggak ada pesan error, nggak ada bug, nggak ada glitch, ya udah aman dong. Ya berarti kesimpulan terakhirnya ini YouTube-nya kenapa. Jadi yes, buat para streamer, kalau akhir-akhir ini kalian susah nge-stream dan kalian para penonton streamer itu streamnya hilang-hilang, kemungkinan besar bukan salah internet kalian, kemungkinan besar bukan salah PC kalian atau software kalian, kemungkinan besar ini masalahnya ada di YouTube. Gue pribadi ngalamin beberapa kali pada saat live streaming dan itu nyebelin banget. Lagi enak-enak, lagi ngobrol-ngobrol, lagi tanggung, lagi enak-enak, lagi panas-panasnya, lagi ngobrolin hal-hal yang cukup kontroversial, jeder mati, jeder hilang dan chat langsung bilang, "Bang, mana bang, mana bang." Itu cukup bikin mood gue drop sih. Gue yakin sebagian besar streamer juga mood drop gitu, kayak anjir udah capek-capek, kita bangun emosi, kita bangun hype, kita bangun vibe, kita bangun moodnya, terus tiba-tiba jeder copot, terus penonton juga langsung beberapa ada yang cabut atau ngilang gitu, karena malas, ngapain juga nontonin streamer error kan. Tapi pertanyaannya kenapa kayak begitu? Jawabannya seperti gue udah bilang, nggak tahu, tapi yang pasti ini adalah error di YouTube. Oleh karena itu gue langsung cari dong di berita, di news, di apa, dan gue nggak ketemu. Tapi gue cari tahu, ya udah gue gunakan kemampuan gue untuk menyemplung ke dalam internet dan berusaha mencari semacam jawaban ini, apakah di Indonesia doang, apakah di luar Indonesia juga kayak gitu. Tapi yang pasti se-Indonesia, karena pas gue lagi error banyak banget chat yang bilang, iya bang, banyak streamer juga DC dan lain-lain. Tapi pas gue cari-cari, gue kobok-kobok, kayaknya nggak nemu gitu. Nemunya cuma kayak gini. Ini di Reddit ya. Start of the year analytics 2026. Anyone else having issue with YouTube analytics since 1st January 2026? My live stream performance data and revenue is not showing up correctly. Just wondering if this normal for YouTube at the start of the year and if they will get back on the track to show the correct data after 2 days like they used to do in 2025. Live ad performance is showing the correct revenue. Live performance data is not showing anything. Total live views, RPM and earnings, and established revenue is showing an amount that doesn't make sense even after 5 days of processing. Kasar ya, dia cuma nanya masalah analytics. Jadi errornya cuma di analytics, alias analyticsnya kayak nggak kebuka dengan baik atau datanya masih ngeloading dan nggak keluar, nggak ada hubungannya sama live streaming. Terus gue juga cek ke Down for Everyone or Just Me, sebuah website yang berusaha untuk kayak semacam ngecek langsung gitu apakah YouTube bermasalah atau website-website lain bermasalah. Pas gue buka juga, is YouTube down? No, we are not detecting any problems with YouTube right now. Dan gak ada report juga pada tanggal-tanggal tersebut YouTube punya masalah. By the way, ini website yang kayak gue nggak ngerti, tapi mungkin programmer bisa bantu jelasin di kolom komentar di bawah. Kayak dia kayak ngetes gitu loh ke YouTube apakah lancar koneksinya atau enggak, dan juga based on user report. Jadi orang-orang ngetik ulang atau curhat gitu, down for everyone or it's just me gitu loh, biar tahu ini salahnya global apa dia doang atau emang internetnya doang. Gue juga coba cari gitu YouTube ada blog yang ngeluarin isu atau statement tentang error itu apa enggak. Jawabannya juga nggak ada. Berarti bisa gue ambil kesimpulan sementara. Ingat, kesimpulan sementara ini terjadi hampir di seluruh Indonesia sama streamer doang, karena orang nonton YouTube lancar-lancar aja. Dan itu adalah ketika streamer melakukan
live streaming alias ketika dia ngirim data atau video keluar, tapi si YouTube kayaknya nggak nerima. Nah, kalau kayak gini kemungkinannya berarti ada di server atau koneksi atau semacam apa ya? Gue lupa istilah teknisnya gitu loh. Bentar gue googling dulu. RTMP-nya nih yang bermasalah, alias Real Time Messaging Protocol yang bisa menghasilkan live streaming itu, yaitu sistem RTMP-nya. Lagi-lagi ini bisa jadi ini cuman apa ya, semacam spekulasi gue sebagai orang yang kepo. Ada masalah apa nih? Kenapa live streaming kita nggak normal-normal? Atau bisa jadi juga ya YouTube-nya gitu. Mungkin let's say server yang ketampung kalau Indonesia biasa di Singapura lagi bermasalah, atau Cloudflare juga berulah lagi dan lain-lain. Tapi kayaknya enggak deh, Cloudflare nggak ada berita. Biasa kalau Cloudflare berulah berita tuh. Atau mungkin koneksi di Mari. Nah, itu gue juga masih bingung. Tapi yang pasti menurut gue ini adalah problem yang real. Gue lihat makin kesini makin bener ya. Gue iseng-iseng live streaming kemarin mulai lancar, tapi ada beberapa orang yang masih mengalami permasalahan yang sama. Berarti lagi dibenerin mungkin maybe, atau udah mulai bener cuman belum sempurna. Terus Bang Eno, kalau YouTube kenapa-napa nanti kita biar bisa ketemu lu di mana dong? Untuk follow juga sosial media gue lainnya seperti Instagram dan TikTok. Di sana kalian bisa ngikutin keseharian gue dan juga bisa komunikasi dengan gue untuk kasih tahu kayak, Bang bahas ini bang ngobrolin itu bang, di komen-komen di video-videonya. Plus juga sebagai preventif kalau misalnya YouTube kenapa-napa, error dan lain-lain, ya gue ada di sana. Dan gue juga sering bagi informasi. Kalau ada kesempatan bagi-bagi sesuatu juga gue taruh di sana. Jadi jangan lupa untuk follow gue di Instagram dan TikTok ya. Oh ya, buat yang belum tahu, gue live streaming itu ya di channel ini. Tapi jadwalnya terlalu dinamis. Kadang-kadang gue live streaming di malam hari, biasa jam 9 sampai tengah malam. Atau kalau misalnya kerjaan lagi kosong, pagi-pagi juga live streaming di sekitaran jam makan siang. Kalau nggak mau pusing, nyalain bel notifikasinya aja. Thank you udah mau support gue dan follow gue di berbagai macam sosial media dan nyalain notifikasinya. Now back to the video. Dan gue di sini juga pengen ngasih tips apa yang bisa kalian lakuin sebagai para streamer ketika hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah kalian harus coba matiin fitur auto start, auto end di OBS atau di Streamlabs kalian atau berbagai macam software yang kalian gunakan. Karena kenapa? Kalau kalian pakai auto start atau auto end, setiap koneksi terputus total kayak gitu, ya udah live streamingnya selesai, sehingga kalian harus repot-repot bikin restream lagi atau setting live streaming lagi. Dan kerugian keduanya adalah penonton kalian juga jadi bingung gitu loh. Ada live streaming yang baru, ada link yang baru, yang belum tentu semuanya mau balik lagi ke link yang baru, dan belum tentu semuanya mau pindah ke link yang baru, atau mereka akhirnya udah pindah ke streamer yang lain. Walaupun tidak menjamin juga ya kalian bakal tetap di situ, tapi ya intinya lebih agak merugikan lah. Kalau kalian matiin fitur itu, kalian tidak perlu restream, kalian tinggal semacam klik tombol go live ulang di aplikasi kalian. Beberapa teman gue curhat kalau misalnya Streamlabs-nya atau OBS itu nggak bisa klik go live karena cuman masih processing atau ending live, nggak nge-stuck di situ, nggak jalan-jalan. Seperti biasa pakai ilmu Ctrl Alt Del, kalian close aja. Ini setidaknya cara gue ya. Terus habis itu kalian nyalain lagi, langsung kalian go live dan biasa langsung balik lagi. Kedua, kalau itu terjadi lagi tapi kalian matiin fitur auto end stream, nah kalian itu masih connected tapi nggak ada videonya atau videonya nyangkut. Nah itu bisa kalian manfaatkan kesempatannya untuk kalian ngomong di chat YouTube kalian untuk bilang, bentar ya YouTube berulah atau streamnya error, gua restart OBS atau Streamlabs dulu. Error guys, santai, gua lagi restart. YouTube biasa lah aneh-aneh, bentar ya restart dulu dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa kabarin audiens kalian yang kebetulan masih mau stay di situ untuk yakinin mereka please stay, karena cuma butuh let's say waktu 3 menit untuk restart ini semua. Harap ditunggu, harap bersabar. Plus kalian nanti nggak usah ribet-ribet restream, kalian tinggal close OBS kalian, atau kalian bisa nggak error kalian go live langsung, matiin dulu live-nya jangan lupa, dan kalian akan auto live lagi tanpa harus kalian pakai setting-setting semuanya, bahkan nggak perlu klik go live di YouTube juga. Berikutnya, gue nggak tahu, silakan para programmer, para ahli backend dan lain-lain komen di bawah apakah bener apa enggak. Coba deh stream key-nya diganti, jangan pakai stream key lama. I don't know, maybe ini bakal ngaruh apa enggak, gue sih lakuin aja, dan mungkin emang beneran ngaruh sehingga gue jarang copot-copot lagi tuh, putus-putus lagi streamingnya. Mungkin juga kebetulan, karena kebetulan gue lagi mikir, apa gue ganti ya, gue ganti. Terus kebetulan juga YouTube udah mulai perbaikan. Jadi gue nggak tahu tips ini beneran works apa enggak, tapi ini dilakuinnya sangat mudah banget, tinggal copy yang di YouTube, paste ke settingan, selesai. Kabarin gue di kolom komentar di bawah kalau itu emang beneran ngaruh. Kalau beneran nggak ngaruh, maaf. Dan yang terakhir, please report ke YouTube. Yes, jadi kalau ada masalah kayak gini, please teman-teman, konten kreator, streamer, lakuin report ke YouTube-nya langsung. Yang udah punya partner manager, hubungin partner manager langsung. Yang belum punya partner manager, kalian pilih chat with creator support. Itu ada di atas kanan dashboard YouTube kalian. Atau bisa juga kalian curhat panjang ke tim YouTube di X alias Twitter. Karena kenapa? Semakin banyak report, semakin banyak yang laporin, kesalahannya juga valid. Nah, dicek nanti sama tim YouTube-nya dan berusaha diperbaiki sehingga mulai hari ini atau mungkin mulai besok udah semakin lancar dan sudah semakin tidak bermasalah. By the way, intermezzo dikit, ini juga pernah terjadi error streaming di YouTube long time ago, before Saweria ada, cuman masih pakai PayPal kalau kalian tahu. Jadi zaman-zaman gue live streaming awal-awal tuh ada masalah namanya live streaming itu nggak keluar notifikasi. Yes, jadi live streaming nggak
Nggak ada yang nonton kecuali linknya lu sebar ke sosial media lu, ke Instagram, ke Twitter zaman dahulu, atau lu WA kali kalau lu ada gitu grupnya. Gue sih nggak ada WA ya, cuman Instagram. Kalau ada orang ngaku di WA, lu hati-hati lu. Kalau orang klik linknya baru lihat live streaming kita. Jadi ya nggak ada notifikasi, nggak keluar di homepage. Jadi live streaming capek-capek mau keluar-keluar, mau lu selucu dan sefunny dan sengakak kocak apapun, tidak ada yang menonton. Orang nggak ada notifikasinya. Nggak gue uninstall emang bug di YouTube pada saat itu. Nah makanya pada saat itu gue report dan akhirnya dapat feedbacknya dan akhirnya bisa diperbaiki. Itulah kenapa sekali lagi gue akan sangat menyarankan teman-teman melakukan saran yang paling terakhir, yaitu adalah report ke customer supportnya YouTube alias creator supportnya. Pakai bahasa Indonesia juga bisa kok, tenang aja, nggak usah pakai bahasa Inggris, aman aja. Dan yang terakhir tips dari gue adalah ya nggak usah stream dulu kali ya. Setiap gue ngasih tahu sesuatu yang kayak gini, orang-orang bilang oh biar lu nggak ada saingannya dong, dan segala macam. Lu ngerti konteks aneh nggak sih lu berlebihan? Dan teknologi tuh udah jago gitu kan, ada new tab ya di Chrome, di Edge, di Opera lah kalau lu pakai. Tidak harus hanya menonton satu kreator dong. Dan lagian kalau YouTube lagi error juga live streaming gue kayak nyala bener aja. Poinnya adalah ya nggak usah dipaksain gitu loh kalian, daripada effort gede-gede, file juga nggak ke-save gara-gara error mulu, mati hidup, kalian juga capek mulu, moodnya hilang, nggak semangat. Mending kalian pakai waktu buat edit video, atau mungkin ya touch some grass, atau mungkin evaluasi dan lain-lain. Menurut gue banyak banget hal yang bisa dilakuin lah dari itu. Yang intinya adalah yes, bukan salah kalian, tapi YouTube emang lagi ngaco, dan gue nggak tahu ngaconya secara exact itu apa. Gue cuma bisa menduga, dan lakukanlah beberapa tips tadi kalau misalnya kalian mau lebih sedikit bertahan dari goncangan kekacauan teknologi. Itu yang gue bilang kan, sebel dah, karena terlalu udah punya YouTube gitu loh. Kenapa YouTube-nya nggak kena tekanan, jadi seakan-akan lu doang gitu. Udah beberapa kreator Anda pindah ke Kick loh, ayo berbenah. Well, yang itu kesalahannya gara-gara emang melanggar peraturan jelas-jelas sih. Tapi ya bukan dia yang keluarin, tapi dia tahu viewernya ngeluarin itu, tapi ya yaudah. Jadi menurut kalian bagaimana, para programmer, para anak back-end, mau bantu jelasin, atau anak server, anak technical ya yang ngurus koneksi-koneksi, bantu koreksi atau bantu berikan penjelasan lebih bagus daripada gue? Please banget koreksi gue di kolom komentar di bawah. Atau kalian ada tips lainnya? Silahkan di kolom komentar di bawah. Atau ada pengalaman error live streaming lainnya, mungkin juga bisa di-share di kolom di bawah. Mungkin gue bisa bantu di video-video berikutnya. Yaudah gitu ya, sampai ketemu lagi. Gue live streaming juga di channel ini. Kalau kalian mau support, klik like, klik subscribe. Gue Bening, stay clean and sound. Dan komentar komedi untuk video kali ini adalah di video yang konteksnya ngebahas di Twitter itu lagi banyak orang-orang itu gunain Grok untuk bikin tindakan-tindakan kriminal ke cewek-cewek. Komentar dari Selamat Tahun Baru 2021. Air bersih kita habis dikarenakan Gunners. Lu bayangin AI yang makan air bersih itu biar adem. Teknologi tersebut digunakan untuk kepuasan mereka ngeliatin orang-orang pakai bikini. Mau dibawa kemana civilization kita? Hey, kalau mau komentar komedi kalian dibacakan, komentarlah komedi di kolom komentar di bawah.